Hujan rintik turun membasahi aspal tipis-tipis, meninggalkan kilau samar. Dari lampu jalan, Sinta duduk di kursi rotan ruang tengah rumah barunya. Sebuah rumah sederhana di ujung kampung yang dikelilingi kebun pisang. Televisi menyala, menampilkan acara komedi, tapi matanya kosong. Sudah 3 bulan berlalu, sejak malam itu, malam ketika ia melihat sesuatu di balik jemuran. Malam ketika jeritan ibunya menjadi yang terakhir kali ia dengar. Orang-orang menyebutnya musibah. Ibunya tergelincir dan terjatuh. Tapi Sinta tahu, bukan itu yang terjadi. Ada sesuatu di balik kain putih basah itu, sesuatu yang memanggil ibunya keluar. Setiap malam, Sinta terbangun di tengah tidur, mendapati tubuhnya basah oleh keringat. Mimpi yang sama berulang. Kain putih menggantung di jemuran, berayun pelan meski tak ada angin. Di baliknya, sepasang mata hitam kelam menatapnya. Sejak pindah, ia tak pernah lagi menjemur pakaian di malam hari. Ia bahkan menghindari menatap halaman belakang saat gelap. Tapi ada hal aneh yang ia perhatikan akhir-akhir ini. Jemuran tetangganya sering penuh pakaian meski hujan. Setiap kali ia melintas, kain-kain itu bergerak seperti ada yang menyentuh dari baliknya. Dan malam-malam tertentu, ia mencium bau anyir samar, bau yang sama seperti malam kejadian. Malam itu, saat jarum jam menunjukkan jam 11:08. Listrik rumahnya tiba-tiba padam. Dari arah kebun pisang, Sinta mendengar suara seperti kain basah yang diperas. Diikuti bisikan lirih, memanggil namanya. Ia membeku di tempat. Malam kedua di rumah barunya, Sinta mencoba menenangkan diri. Angin malam berhembus lembut dari jendela, membawa aroma tanah basah. Hujan baru saja reda, dan suara tetes air dari atap terdengar jelas. Jam menunjukkan jam 11:08 malam. Di luar, kabut tipis mulai turun, membuat halaman belakang terlihat samar dari jendela kamarnya. Jemuran bambu yang kemarin kosong, kini terlihat terisi beberapa kain putih. Padahal, Sinta tidak pernah menjemur apapun malam ini. Ia berdiri di tepi jendela, menatap jemuran itu. Kain-kain putih itu bergoyang perlahan, seperti ada yang meniupnya. Namun angin malam terasa mati. Daun pisang di belakang rumah tetap diam. Sinta bergumam, mungkin tetangga nitip jemur, tapi kok nggak ada yang bilang? Tiba-tiba, kain paling ujung bergerak lebih keras, seperti ada yang menariknya dari bawah. Sinta memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas, dan di sela kain itu, ia melihat ujung kaki pucat tergantung seperti melayang di udara. Detak jantungnya langsung berpacu. Ia memutuskan untuk memejamkan mata, berharap itu hanya bayangan. Saat membuka mata kembali, kain putih itu sudah menghadap ke arahnya. Padahal angin tak berhembus. Suara Sinta terdengar lirih, basah, dan terputus-putus dari arah jemuran, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang dipenuhi air. Sinta mundur perlahan, langkah kakinya gemetar, dan ketika ia hendak menutup tirai, lampu kamar tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, ia hanya bisa melihat halaman yang disinari cahaya bulan. Jemuran itu terasa aneh. Kain putih basah itu kini tergeletak di lantai kamarnya, meneteskan air merah pekat. Sinta menahan teriakannya, dan dari sudut kamar, samar-samar, ia melihat sesosok tubuh perempuan basah kuyup membungkuk. Rambut panjangnya menutupi wajah, sedang memeras kain putih itu ke lantai, sambil terus berbisik namanya. Malam itu Sinta duduk di ruang tengah sambil melamun. Televisi sudah dimatikan, tapi suara tik-cek seperti tetesan air tetap terdengar. Awalnya, ia pikir itu suara dari kamar mandi. Namun semakin lama bunyinya terdengar seperti air menetes di dalam rumah. Sinta memberanikan diri berjalan ke sumber suara. Kakinya langsung menyentuh lantai yang basah dan dingin. Ketika ia melihat ke bawah, ada jejak kaki basah yang mengarah dari pintu belakang menuju ke ruang tamu. Jejak itu sangat jelas, dan bentuknya aneh. Jari-jarinya panjang, seolah bukan kaki manusia. Sinta menelan ludah, mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya imajinasinya. Tapi saat ia menoleh ke arah jemuran di luar, kain putih yang tadi tergantung sudah tidak ada. Tiba-tiba, suara bisikan lirih terdengar di belakang telinganya. "Jangan simpan aku di luar, aku dingin." Sinta menoleh cepat, dan di hadapannya berdiri sosok perempuan basah kuyup, rambut panjang menutupi wajah, memegang kain putih yang masih meneteskan air bercampur darah. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan dari sela rambutnya tampak mata memerah menatap tajam.
Sinta berteriak, mundur. Tapi kain putih itu seperti hidup merambat di lantai dan melilit pergelangan kakinya. Tarikan kuat membuatnya jatuh terduduk. Lantai yang dingin dan licin membuat ia sulit berdiri. Sosok itu mulai mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara plek-plek dari kaki basahnya. Ketika jarak mereka tinggal 1 meter, Sinta mencium bau anyir yang menusuk hidung. Sosok itu mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat kehijauan, seperti mayat yang terendam lama di air. Bibir membiru, dan air terus menetes dari matanya. Kamu yang jemur aku malam-malam. Suaranya berat dan seperti berasal dari dalam air. Sinta mencoba berteriak, tapi kain putih itu merambat ke mulutnya, menutup rapat suaranya. Ia hanya bisa menatap, panik, saat ruangan di sekitarnya mulai gelap. Sinta mencoba menenangkan diri di kamar setelah kejadian tadi. Jantungnya masih berdegup kencang, napasnya berat. Ia menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Namun, beberapa menit kemudian, tetesan air terdengar dari sudut kamar. Cek, cek, cek. Sinta menoleh, tapi lantai kering. Ia mendongak ke langit-langit. Ada noda basah yang semakin membesar di plafon, seperti ada air yang merembes. Air itu menetes tepat di depan tempat tidurnya. Aroma anyir seperti air kubangan mulai memenuhi kamar. Sinta perlahan melangkah mundur, tapi tetesan air makin cepat. Tiba-tiba, suara langkah kaki basah terdengar di atas plafon. Dap, dap, dap. Sinta menatap plafon dengan tubuh gemetar. Retakan kecil mulai muncul, dan air menetes langsung ke wajahnya. Rasanya dingin menusuk tulang. Ia mengusapnya dan terkejut. Itu bukan air biasa. Warnanya keruh dan ada bau busuk yang menusuk hidung. Dari retakan plafon, rambut basah mulai menjuntai. Diikuti wajah pucat kehijauan yang terbalik, menatap Sinta dari atas. Sama seperti di halaman tadi, air terus mengalir dari sudut matanya, menetes ke lantai, menciptakan genangan hitam yang mulai menyebar ke seluruh kamar. Sinta menjerit, mundur, dan terpeleset di lantai yang licin. Sinta bangkit karena hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Seluruh tubuhnya terasa lembab, seperti baru saja dicelupkan ke air. Dari langit-langit terdengar tetesan air cik-cik. Tapi ketika ia meraba kasurnya, tidak ada tanda-tanda bocor. Rumah itu gelap total. Listrik padam. Hanya cahaya bulan pucat yang menerobos lewat celah jendela, memantulkan bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. Namun, di antara keheningan, ia mendengar suara gemericik air pelan, teratur, dan berasal dari belakang rumah. Langkahnya menuju dapur terasa aneh, seperti melewati udara yang lebih tebal. Dinding-dinding rumah memantulkan bunyi gemericik itu, seolah semakin dekat, semakin jelas. Saat membuka pintu belakang, hawa lembab yang berbau lumpur langsung menyeruak. Di bawah cahaya bulan, berdiri sebuah sumur tua. Dindingnya terbuat dari bata merah kusam, penuh lumut yang licin. Tali timbanya bergerak sendiri naik, turun, padahal angin malam nyaris tak berembus. Sinta menyorotkan senter, namun cahaya bergetar karena tangannya gemetar hebat. Tali timba itu tiba-tiba berhenti, lalu perlahan menarik sesuatu ke atas. Pertama, yang muncul adalah rambut panjang basah hitam pekat, meneteskan air keruh. Lalu, sebuah wajah pucat kehijauan. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, bibir membiru seperti terendam lama di air. Dari matanya, bukan air mata yang keluar, melainkan air sumur yang dingin dan keruh, mengalir terus, menetes ke tanah. Saat tubuh itu terangkat setengah, tangan kurus pucatnya muncul dengan kuku panjang kehitaman mencengkeram bibir sumur. Air mengucur deras dari ujung jarinya, mengalir di tanah, membuat genangan kecil yang perlahan merayap ke arah kaki Sinta. Nafasnya tercekat, dan ketika makhluk itu menoleh, senyum lebar yang penuh dengan air, seperti mengundangnya untuk ikut tenggelam di kedalaman sumur yang gelap. Sinta berlari masuk ke dalam rumah dengan napas tersengal. Pintu belakang langsung ia kunci rapat. Dadanya berdegup kencang, keringat bercampur air hujan menetes di pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut menempel seperti bayangan yang enggan pergi. Di ruang tengah, lampu bohlam redup menggantung, goyang sedikit seolah ada angin yang lewat. Padahal semua jendela tertutup rapat. Sinta merasakan udara dalam rumah tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang. Saat ia melangkah, terdengar bunyi berderit dari lantai kayu.
padahal ia berdiri diam, seolah ada orang lain yang berjalan di sekitar. Sinta menoleh cepat ke arah ruang tamu kosong, tapi telinganya menangkap suara lirih dari arah kamar depan. Tolong aku, airnya dingin, gelap sekali di bawah sini." Suara itu seperti suara perempuan muda, tercekik oleh air. Sinta menelan ludah, tubuhnya bergetar. Ia tahu itu bukan suara ibunya, bukan suara siapapun dari keluarganya. Dengan langkah ragu, ia mendekati kamar depan. Setiap langkah membuat udara semakin dingin dan bau amis air sumur makin menusuk. Ketika pintu kamar terbuka sedikit, Sinta melihat lantai kamar basah kuyup, seperti habis tergenang air. Di tengah genangan itu, bayangan hitam berambut panjang duduk membelakanginya. Rambutnya meneteskan air keruh. Perlahan, bayangan itu menoleh. Wajah pucat kehijauan itu tersenyum, bibir membiru, dan dari mata kosongnya, air sumur menetes deras. "Kamu mirip sekali denganku," bisiknya sambil berdiri. Langkahnya meninggalkan jejak air di lantai menuju Sinta. Sinta mundur, tapi pintu di belakangnya menutup sendiri dengan bunyi keras. Ruangan langsung gelap, hanya tersisa suara air menetes dan tarikan napas berat tepat di depan wajahnya. Hujan telah reda, rumah itu kembali sunyi. Namun kesunyian bukan berarti aman. Keesokan paginya, warga menemukan pintu belakang rumah Sinta terbuka lebar. Lantai dipenuhi jejak kaki basah yang menuju ke arah sumur tua. Di bibir sumur tergeletak sandal Sinta yang terbalik. Air di dalamnya tenang, namun gelembung kecil sesekali muncul ke permukaan, seperti ada sesuatu yang baru saja tenggelam di dalamnya. Sejak malam itu, sumur tua itu menjadi tempat yang tak pernah didekati warga. Namun, pada malam-malam tertentu saat hujan turun, beberapa orang mengaku mendengar suara seorang perempuan memanggil lirih dari dalam sumur, diiringi tetesan air yang jatuh perlahan. Mereka beleng, jika seseorang menjawab panggilan itu, maka ia akan ikut hanyut ke dalam air yang tak pernah hening.